Tahu nggak sih? Survei bilang kalau lebih dari 70% orang dewasa di Indonesia masih kesulitan mencapai kebebasan finansial meskipun udah bekerja keras bertahun-tahun. Kenapa ya? Salah satu penyebabnya adalah mindset keuangan yang kita warisi dari generasi sebelumnya. Ada beberapa ajaran lama yang dulunya emang cocok buat zamannya, tapi sekarang malah bikin kita stuck. Contohnya, dulu orang tua kita diajarin buat main aman, kerja kantoran aja, dan hindarin risiko. Tapi, di era digital kayak sekarang, cara itu udah nggak cukup lagi. Kalau kita nggak berani keluar dari zona nyaman, atau nggak belajar ngelola uang dengan cara modern, kita bakal terjebak di lingkaran setan. Kerja keras buat bayar tagihan, terus kerja keras lagi buat bayar tagihan berikutnya. Yuk, kita bahas bareng 9 ajaran atau mitos dari generasi sebelumnya yang mungkin tanpa sadar bikin langkah kita menuju kebebasan finansial jadi lebih lambat. 1. Jangan utang, utang itu dosa. Dulu, orang tua sering banget bilang kalau utang itu dosa, kayaknya setiap kali kita ngomong soal pinjaman, langsung deh diperingatin keras-keras. Alasannya sih jelas, di masa lalu utang sering dikaitkan sama kesulitan ekonomi karena suku bunga tinggi dan minimnya pengetahuan tentang keuangan. Tapi, coba deh bayangin, apa iya semua utang itu buruk? Enggak juga kan? Ada jenis utang yang malah bisa bikin kita untung besar loh. Misalnya KPR, kredit pemilikan rumah, atau modal usaha. Contohnya gini, kalau kamu beli rumah pakai KPR, properti itu bisa jadi aset yang nilainya terus naik seiring waktu. Atau kalau kamu pinjam buat modal usaha, bisa jadi langkah awal menuju penghasilan tambahan yang menggiurkan. Tapi ingat ya, enggak semua utang itu baik. Ada yang namanya utang produktif dan utang konsumtif. Kalau utang produktif tuh, kayak yang tadi disebutin, bisa bikin kita untung. Nah, kalau utang konsumtif, misalnya beli gadget baru pakai kartu kredit cuma buat gaya-gayaan, itu malah bikin kita makin terpuruk. Jadi, mulai sekarang yuk, kita pelajari cara bedain kedua jenis utang ini. Dengan pemahaman yang tepat, utang bisa jadi alat yang membantu kita mencapai tujuan finansial, bukan malah jadi beban. Setuju kan? Tapi ingat, kalau mau ambil utang, pastiin dulu kamu udah punya rencana matang buat bayarnya ya. Jangan sampai utangnya malah bikin kamu stres dan nggak bisa tidur nyenyak. Kalau perlu, diskusi dulu sama ahli keuangan, biar kamu nggak salah langkah. Yang penting, jangan takut buat memanfaatkan utang sebagai alat, tapi tetap bijak dalam mengelolanya. Udah siap buat mulai nanam pohon duit lewat utang produktif? 2. Hemat pangkal kaya. Siapa sih yang nggak pernah dengar nasihat ini? Hemat pangkal kaya udah kayak mantra wajib dari orang tua dulu. Emang sih, hemat itu penting banget, apalagi buat ngelola uang supaya nggak boros. Tapi coba pikir lagi, apa cukup cuma hemat doang buat bikin kita kaya? Faktanya, kalau kita cuma nabung tanpa investasi, uang kita bakal tergerus inflasi. Bayangin aja, harga barang-barang terus naik, tapi uang di tabungan kita tetap segitu-segitu aja. Lama-lama, nilai uang kita malah makin turun. Nah, solusinya gimana? Mulai sekarang yuk, kita belajar cara bikin uang bekerja buat kita. Misalnya dengan berinvestasi. Investasi bisa dalam bentuk saham, reksadana, properti, atau bahkan usaha kecil-kecilan. Misalnya, kamu sisihin sebagian uangmu buat beli saham perusahaan yang potensial. Dalam jangka panjang, saham itu bisa berkembang dan bikin kamu untung besar. Tentu aja, investasi juga ada risikonya. Tapi kalau kita pelajari dasar-dasarnya, risiko itu bisa kita kelola. Jadi, hemat itu penting, tapi jangan lupa buat gabungin sama investasi. Dengan cara ini, kita bisa bangun kekayaan yang lebih kokoh dan tahan lama. Ingat, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Coba deh, mulai sekarang sisihin sedikit-sedikit buat investasi. Siapa tahu, langkah kecilmu hari ini adalah awal dari perjalanan menuju kesuksesan finansial. Gimana? Tertarik buat mulai? 3. Pendidikan adalah satu-satunya jalan sukses. Orang tua dulu sering banget ngeyakinin kita kalau pendidikan formal itu satu-satunya jalan buat sukses. Ijazah tuh kayak tiket emas buat dapetin pekerjaan bagus dan hidup enak. Tapi coba deh, lihat sekarang. Banyak banget orang sukses yang nggak harus ngelewatin jalur akademik formal. Contohnya,
Mark Zuckerberg atau Bill Gates, mereka drop out kuliah tapi tetap bisa jadi miliarder. Bahkan di Indonesia, banyak content creator atau pengusaha online yang sukses tanpa gelar sarjana. Bukan berarti pendidikan formal itu nggak penting ya, tapi kita juga harus ngelihat peluang lain yang ada di luar sana. Keterampilan praktis, kayak kemampuan komunikasi, adaptasi teknologi, atau networking, seringkali lebih berharga daripada sekadar ijazah. Apalagi di era digital kayak sekarang, skill yang relevan sama industri itu jauh lebih dibutuhin. Jadi, mulai sekarang yuk, kita hargai pendidikan formal, tapi jangan lupa buka mata buat peluang lain yang bisa bikin kita maju. Kalau kamu merasa ada passion atau minat di bidang tertentu, coba deh explore lebih dalam. Ikut kursus online, baca buku, atau belajar langsung dari ahlinya. Siapa tahu, skill yang kamu kembangkan itu bakal jadi pintu gerbang menuju kesuksesan. Ingat, kesuksesan nggak cuma datang dari kampus, tapi juga dari usaha dan tekad kita buat terus belajar. Udah siap buat melangkah ke arah yang lebih luas? 4. Jangan ambil risiko, main aman saja. Generasi sebelumnya emang lebih suka main aman. Kayaknya risiko itu sesuatu yang harus dihindarin sebisa mungkin. Mereka lebih memilih kerja kantoran yang stabil daripada nyemplung ke dunia bisnis atau investasi yang penuh ketidakpastian. Tapi coba deh, bayangin, kalau kita cuman main aman, gimana caranya kita bisa dapat hasil yang besar? Di dunia yang semakin dinamis kayak sekarang, kadang kita harus berani keluar dari zona nyaman buat dapetin peluang yang lebih besar. Misalnya, coba bayangin, kalau Warren Buffett dulu cuman kerja kantoran tanpa berani investasi. Mungkin dia nggak akan jadi salah satu orang terkaya di dunia, kan? Nah, kita juga bisa belajar dari situ. Risiko memang nggak bisa dihindari, tapi bisa dikelola. Mulai sekarang yuk kita pelajari cara ngambil risiko yang terukur. Misalnya, sebelum investasi saham, pelajari dulu perusahaannya, analisis fundamentalnya, dan tentuin strategi yang pas. Ingat, kesuksesan besar seringkali lahir dari keberanian buat mencoba hal baru. Jadi, jangan takut buat keluar dari zona nyaman. Mulai dari hal kecil dulu, misalnya cobain investasi reksadana atau mulai usaha kecil-kecilan. Yang penting, jangan lupa buat selalu evaluasi dan belajar dari pengalaman. Siapa tahu, langkah kecilmu hari ini bakal jadi awal dari sesuatu yang besar. Udah siap buat tantangan baru? 5. Uang bukan segalanya. Kita semua pasti pernah dengar nasihat ini kan? Uang bukan segalanya. Orang tua sering bilang gitu, supaya kita nggak terlalu fokus sama materi dan lebih menghargai hal-hal lain dalam hidup, kayak keluarga, kesehatan, atau kebahagiaan batin. Dan emang bener sih, uang nggak bisa beli segalanya. Tapi coba deh bayangin, kalau kita nggak punya cukup uang buat nutupin kebutuhan dasar kayak makan, tempat tinggal, atau biaya kesehatan, gimana rasanya? Pasti bakal bikin kita stres berat kan? Jadi, meskipun uang bukan segalanya, uang tetap penting banget buat ngejaga kualitas hidup kita. Nah, masalahnya adalah kadang-kadang ajaran ini bikin kita jadi meremehkan pentingnya uang. Kita jadi mikir, yang penting bahagia aja, tanpa sadar kalau kebahagiaan itu juga butuh dukungan finansial. Misalnya, kamu mau traveling bareng keluarga atau sekadar ngehabisin waktu santai di kafe favorit. Semua itu butuh uang kan? Jadi, bukan berarti kita harus jadi materialistis, tapi kita perlu ngelihat uang sebagai alat buat mencapai tujuan hidup kita. Dengan pola pikir ini, kita bisa lebih termotivasi buat ngelola keuangan dengan bijak. Mulai sekarang, yuk kita ubah mindset kita tentang uang. Uang itu bukan akhir dari segalanya, tapi dia adalah sarana buat kita bisa hidup lebih baik dan bahkan membantu orang lain. Misalnya, dengan punya tabungan atau investasi, kita bisa bantu keluarga, saudara, atau teman yang lagi kesulitan. Jadi, jangan takut buat ngelola uang dengan serius, karena uang bisa jadi alat buat bikin hidup kita dan orang-orang di sekitar kita lebih bahagia. Udah siap buat mulai lihat uang dari sudut pandang yang lebih positif?
6. Kerja keras pasti sukses. Kerja keras pasti sukses tuh salah satu mantra wajib dari generasi sebelumnya. Mereka percaya kalau kita kerja keras dari pagi sampai malam, pasti hasilnya bakal sesuai ekspektasi. Tapi coba deh, kita lihat realitanya. Banyak banget orang yang udah kerja keras bertahun-tahun, tapi tetap aja hidup pas-pasan. Kenapa? Karena kerja keras aja nggak cukup buat bikin kita kaya atau punya kebebasan finansial. Di dunia modern kayak sekarang, kita juga perlu kerja cerdas. Misalnya, coba bayangin ada 2 orang. Yang pertama kerja keras setiap hari di kantor, pulang malam, dan cuma dapat gaji bulanan. Yang kedua, selain kerja keras, dia juga nyisihin waktu buat belajar investasi atau bikin usaha sampingan. Siapa yang bakal lebih cepat dapat kebebasan finansial? Pastinya yang kedua, kan? Kerja keras emang penting, tapi kalau kita nggak bangun aset atau sumber pendapatan pasif, kita bakal terjebak di lingkaran setan. Kerja keras buat bayar tagihan, terus kerja keras lagi buat bayar tagihan berikutnya. Jadi, mulai sekarang yuk kita gabungin kerja keras sama kerja cerdas. Misalnya, sisihin waktu buat belajar skill baru yang bisa nambah penghasilan. Atau coba mulai investasi kecil-kecilan. Dengan cara ini, kita bisa bikin uang bekerja buat kita, bukan kita yang terus-terusan kerja buat uang. Ingat, kesuksesan itu bukan cuma soal kerja keras, tapi juga soal strategi. Kamu udah siap buat mulai kerja cerdas? 7. Jangan boros, beli barang murah saja. Orang tua kita dulu sering banget ngajarin buat hemat dengan cara beli barang murah. Katanya, mending beli yang murah daripada boros beli yang mahal. Tapi coba deh, kita renungkan, apa iya barang murah itu selalu pilihan yang tepat? Kadang-kadang, barang murah malah bikin kita rugi besar loh. Contohnya, kamu beli sepatu murah karena harganya terjangkau, tapi ternyata sepatu itu cepat rusak. Akhirnya, kamu harus beli lagi, dan ujung-ujungnya malah lebih mahal dibanding beli sepatu berkualitas dari awal. Nah, solusinya gimana? Mulai sekarang, yuk kita fokus ke nilai, bukan cuma harga. Barang yang berkualitas tinggi, meskipun harganya sedikit lebih mahal, biasanya lebih tahan lama dan gak bikin kita repot ganti-ganti terus. Misalnya, kamu beli laptop mahal, tapi performanya bagus dan bisa dipakai bertahun-tahun. Bandingkan sama beli laptop murah yang cuma bertahan setahun, terus kamu harus beli lagi. Mana yang lebih hemat? Pastinya yang pertama, kan? Jadi, mulai sekarang yuk kita ubah mindset kita soal belanja. Nggak masalah beli barang mahal, asalkan barang itu benar-benar bernilai dan bisa dipakai lama. Dengan cara ini, kita bisa ngirit uang dalam jangka panjang. Ingat, hemat itu penting, tapi hemat yang cerdas jauh lebih penting. Udah siap buat mulai belanja dengan bijak? 8. Jangan beli barang yang tidak kamu butuhkan. Ini salah satu ajaran yang sering banget kita dengar dari orang tua. Jangan beli barang yang nggak kamu butuhkan. Alasannya sih jelas, biar kita nggak boros dan bisa ngelola uang dengan baik. Tapi coba deh, kita pikir lagi, apa iya kita cuman boleh beli barang yang benar-benar kita butuhkan? Kadang-kadang, ada barang yang mungkin nggak masuk kategori kebutuhan, tapi bisa bikin hidup kita lebih enak atau produktif. Contohnya, kamu beli alat olahraga atau kursus online buat nambah skill. Apakah itu kebutuhan? Enggak juga. Tapi, itu bisa bikin kamu lebih sehat atau lebih kompeten di pekerjaan. Tapi ingat ya, bukan berarti kita boleh beli sembarangan barang yang kita inginkan. Yang penting itu, kita bisa bedain mana yang benar-benar bernilai buat kita dan mana yang cuma nafsu sesaat. Misalnya, kamu pengen beli gadget baru cuma buat gaya-gayaan, itu sih mubazir banget. Tapi kalau gadget itu bisa bantu kamu kerja lebih efisien atau nambah penghasilan, kenapa enggak? Jadi, mulai sekarang yuk kita alokasikan anggaran buat hal-hal yang bikin kita bahagia atau produktif, tapi tetap dalam batas wajar. Ingat, hidup itu nggak cuma soal kebutuhan, tapi juga soal kualitas. Kalau kita terlalu ketat sama diri sendiri, kita bakal merasa terkekang dan nggak bisa menikmati hidup.
Jadi, yuk kita nikmati hidup tanpa merasa bersalah, asalkan kita tetap bijak dalam mengelola keuangan. Udah siap buat mulai belanja dengan hati yang lebih lega? 9. Jangan terlalu banyak mimpi besar. Orang tua kita dulu sering bilang, jangan mimpi terlalu tinggi, nanti kecewa. Katanya, mimpi besar cuma bikin kita frustasi kalau nggak kesampean. Tapi coba deh, kita renungkan, apa iya mimpi besar itu cuma bikin kita kecewa? Faktanya, mimpi besar itu justru sumber motivasi yang kuat buat kita maju. Tanpa mimpi besar, kita bakal puas di zona nyaman dan nggak berusaha lebih keras buat capai sesuatu yang lebih baik. Contohnya, coba bayangin kalau Elon Musk dulu mikir, ngapain mikirin mobil listrik atau misi ke Mars, nggak mungkin kesampean. Pasti nggak bakal ada Tesla atau SpaceX kan? Nah, kita juga bisa belajar dari situ. Mimpi besar itu penting, tapi tentunya harus disertai rencana yang realistis. Misalnya, kalau kamu mimpi punya rumah sendiri, pecahin mimpi itu jadi langkah-langkah kecil kayak nabung buat DP atau investasi buat nambah modal. Jadi, mulai sekarang yuk kita berani bermimpi besar, tapi tetap realistis dalam menjalankan rencana. Pecahin mimpi besar kamu jadi target-target kecil yang bisa dicapai satu persatu. Dengan cara ini, kita bisa tetap termotivasi tanpa merasa kewalahan. Ingat, perjalanan 1000 mil dimulai dari satu langkah kecil. Jadi, udah siap buat mulai bermimpi besar dan wujudin impianmu. Nah, itu dia 9 ajaran atau mitos dari generasi sebelumnya yang mungkin tanpa sadar bikin langkah kita menuju kebebasan finansial jadi lebih lambat. Bukan berarti ajaran-ajaran itu salah, tapi kita perlu menyesuaikannya sama kondisi modern biar tetap relevan. Yuk, mulai sekarang kita ubah mindset kita tentang uang dan kebiasaan finansial. Siapa tahu, langkah kecilmu hari ini bakal jadi awal dari perjalanan menuju kesuksesan finansial. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini ya, buat dapetin konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.